Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Terima kasih kepada Ustadz Aris Munandar yang berkenan hadir di acara kajian online Masjid Ar-Rahman. Sebelumnya kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikaruniai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang serta hidayah untuk mendengarkan kajian, duduk sejenak mendengarkan kajian di Majelis Ar-Rahman ini. Bersama kali ini sangat beruntung saya dan teman-teman akhirnya bisa mendengarkan langsung dari Ustadz, masuk salah satu Ustadz favorit saya sebenarnya, Ustadz Aris Munandar. Karena mungkin saya sedikit menceritakan beberapa profil beliau. Mungkin mohon dikoreksi Ustadz kalau saya salah Ustadz ya. Iya. Jadi mungkin beberapa teman mungkin biar lebih mengenal sebelum kita menimba ilmu dari beliau. Jadi beliau kelahiran Lampung dan mungkin sudah cukup terkenal sepak terjang dakwah dan keilmuannya, terutama di wilayah Jogja dan sekitarnya Ustadz ya. Beliau alumni S2 Fikih Pasca Sarjana UMS dan sudah selesai S3 di UIN Sunan Kalijaga ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Dan beliau sangat terkenal piawai dalam bidang ilmu fikih dan usul fikih dan sangat aktif untuk mengajar di berbagai halaqah di kajian di Jogja. Dan mungkin yang perlu kita semua ketahui bahwa banyak dai-dai tersohor yang kita kenal di Nusantara ini, salah satunya berkat bimbingan dari Ustadz Aris Munandar, dan dai-dai itu sudah melalang buana di seluruh Indonesia. Mungkin bisa disebut beberapa seperti Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dan Ustadz Amin Nur Baits yang alhamdulillah juga sudah beliau berdua rutin mengisi kajian di Jamaah Ar-Rahman juga Ustadz di Tangguh ini ya. Dan kemudian ada beberapa ustadz lain seperti Ustadz Muslih Wahyudi, Ustadz Dr. Raihanul Bahren dan Ustadz Yulin Purnama juga mungkin beberapa hasil dari bimbingan dari Ustadz Aris Munandar. Dan mungkin banyak juga pelajar-pelajar dari UGM ya yang berhasil melawan mustahil dengan usaha mereka meraih pendidikan umum dan juga pendidikan syariah. Alhamdulillah di Jogja sekarang sudah banyak pesantren, mungkin semua macam pesantren mahasiswa Ustadz ya. Mungkin dari inspirasi dari Ustadz Aris Munandar juga ini. Dan kemudian beberapa santri-santri beliau juga banyak yang melanjutkan studi di UIM, di Al-Azhar Kairo dan lain-lain. Dan beliau juga terkenal dengan banyak buku-buku yang diterbitkan oleh media Hidayah Ustadz ya, dan banyak yang bestseller juga sepengetahuan saya. Mungkin itu sekilas mengenai Ustadz Aris Munandar. Nanti silakan Ustadz untuk memperkenalkan diri lagi. Dan pada kajian kali ini tema yang ditawarkan oleh panitia cukup menarik ya. Mungkin sangat menarik bagi saya Ustadz. Jadi mengenai bagaimana seni berkomunikasi dengan istri. Ya, ini terus terang saya sendiri ini mungkin saya pribadi akan menimba ilmu dari kajian ini, banyak menimba ilmu dari kajian ini karena saya sendiri mungkin banyak selama ini banyak masalah lah dengan komunikasi dengan istri. Mungkin kita salah berkomunikasi dengan yang diajarkan oleh Nabi, ataupun mungkin komunikasi kita masih namanya suami, dan mungkin laki-laki kan kadang lebih selfish gitu, mungkin dibanding kurang perhatian kepada istrinya. Mungkin itu perlu belajar dengan cara berkomunikasi yang lebih baik, dan mungkin menunjukkan bagaimana sebagai seorang suami kita menunjukkan kasih sayang ke istri, dan bagaimana nanti mungkin di sini ada ibu-ibu yang mungkin akan belajar juga bagaimana berkomunikasi dengan pasangan. Mungkin itu pembukaan dari saya. Semoga 1 jam ke depan kita banyak ilmu yang bisa kita timba, dan
Nanti insya Allah 45 menit materi dari Ustadz dan 15 menitnya diajukan dengan pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan bisa di drop di chat ataupun nanti ditanyakan di session di 15 menit. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk perkenalan tadi sedikit melengkapi apa yang telah disampaikan. Ya, di samping hal-hal yang telah disampaikan, ya, kami dan beberapa sejumlah kawan juga mengelola pondok pesantren tahfidz di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, yang bernama pesantrennya bernama Pondok Pesantren Hamalatul Quran, yang ada webnya, bisa dicek jika ingin mengenali sedikit tentang pesantren kami. Ada di www.hamalatulquran.com. Itu dengan fokus di tahfidz dengan target utama selesai hafal Al-Quran di jenjang tingkat SMP. Demikian sedikit melengkapi perkenalan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Anggoro. Dan Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita dalam kesempatan sore hari ini, kita akan ingin coba menggali, mengumpulkan dan merumuskan panduan-panduan yang patut untuk kita perhatikan, kemudian kita praktekkan ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Ya, mungkin ini melengkapi seri kajian yang saya asos setiap siang di channel YouTube Ustadz Aris Munandar. Ya, ada seri kajian seni interaksi suami istri. Ya, termasuk di dalamnya terdapat panduan-panduan untuk dari sisi komunikasi. Namun secara spesifik hal-hal tersebut coba akan disampaikan dalam pertemuan di kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu berkenaan dengan komunikasi yang baik dengan pasangan itu bagian dari akhlak mulia. Dan akhlak mulia adalah satu hal yang memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ditanya mengenai faktor apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka Nabi SAW menyampaikan taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia dengan sesama manusia. Dan berkenaan dengan akhlak mulia, tentu termasuk diantaranya adalah akhlak mulia dalam berbicara. Seorang tidak akan menjadi seorang yang berakhlak mulia jika tidak berakhlak mulia dalam bertutur kata. Oleh karena itu, sebagian ulama menyampaikan ada 4 hadis yang merupakan rukun akhlak mulia. Salah satunya adalah
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bertutur kata yang baik atau diam. Maka seorang itu tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia manakala tidak bisa bertutur kata dan berbicara yang baik. Dan berbicara yang baik itu disebut berbicara yang baik dan manfaat manakala mengandung 3 unsur, ada 3 hal. Yang pertama, baik niatnya. Niat dari bertutur kata tersebut adalah niat yang baik. Jika niatnya menghina, niatnya mengejek, merendahkan, maka itu bukan tutur kata yang baik, bukan berbicara yang baik. Kemudian yang kedua adalah baik dari sisi cara penyampaiannya, dengan pilihan kata yang tepat. Jika kita memberi saran, maka pilihan kata yang dipilih bukanlah kata-kata dan kalimat-kalimat yang menggurui, merendahkan, namun hendaknya adalah yang keluar adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan cinta, menunjukkan nasihat, yaitu menginginkan kondisi yang terbaik pada orang yang kita ajak bicara. Maka menggunakan intonasi yang lembut, kemudian tatapan muka, tatapan mata yang penuh kasih sayang, bukan tatapan mata sinis, tatapan mata merendahkan dan meremehkan. Kemudian yang ketiga, satu perkataan itu adalah perkataan yang baik manakala baik dampak dan kesudahannya. Jika perkataan tadi perkataan yang baik atau dirasa baik dan dinilai baik, namun menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan, menimbulkan keributan, menyebabkan ada orang yang marah dan sebagainya, ya, itu dampaknya, maka ini bukanlah perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik itu harus meliputi baik dari 3 sisi di atas. Niatnya, caranya, dan dampak atau kesudahannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara prinsip penting dalam berumah tangga, bahasanya hendaknya rumah tangga kita bangun dengan akhlak mulia. Ya, kita bangun dengan akhlak mulia, dengan prinsip jika akhlak mulia kepada orang lain itu satu hal yang baik, satu hal yang berpahala, maka akhlak mulia kepada istri, akhlak mulia kepada suami itu satu hal yang lebih berpahala, lebih besar ganjarannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tabasumuka fi wajhi akhika sodaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, satu hal yang berpahala. Maka jika senyum manis kepada orang lain, kepada kawan, kepada tetangga, kepada konsumen dan yang lainnya, itu satu hal yang berpahala, maka senyum manis kepada suami, senyum manis kepada istri itu satu hal yang berpahala. Maka untuk suami, istri adalah wanita
yang paling berhak adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia kita. Dan untuk istri, satu hal yang patut untuk diingat bahasanya suami adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia kita. Ini satu hal yang wajib untuk dicamkan. Bahasanya jika akhlak mulia kepada orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal, ketemu di kendaraan umum, ketemu di jalan dan yang lainnya, ketemu di masjid, berakhlak mulia kepada mereka itu berpahala, maka berakhlak mulia kepada istri, berakhlak mulia kepada suami itu lebih besar lagi pahalanya dan ganjarannya. Dan di antara maka jika bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang mendekatkan hati, itu satu hal yang Nabi katakan sedekah. Nabi katakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ya, perkataan yang baik, perkataan yang merekatkan hati, ya, perkataan yang mendekatkan jiwa, ya, itu satu hal yang bersedekah, satu hal yang nilainya sedekah. Maka jika demikian, tutur kata yang baik kepada orang lain, bertutur kata yang baik kepada orang lain itu bernilai sedekah, maka bertutur kata yang baik kepada istri, kepada suami itu lebih besar lagi pahalanya dan lebih besar lagi nilai sedekahnya. Maka ketika kita bisa berbicara, ngobrol yang akrab, mengalir, asik dengan orang lain, maka pasangan halal kita itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Maka istri lebih berhak untuk mendapatkannya. Suami itu lebih berhak untuk mendapatkannya. Dan semestinya suami istri itu bisa, meskipun suami secara hukum agama adalah pemimpin bagi istrinya, namun hendaknya di satu sisi suami itu bisa menjadi kawan yang baik untuk istrinya, dan hendaknya istri bisa menjadi kawan yang baik untuk suaminya. Oleh karena itu dalam Al-Quran istri itu disebut dengan sebutan wasahibu bil jambi, ya, kawan lambung, kawan tidur yang ada di sebelah kita. Maka semestinya seorang suami bisa menjadi kawan yang baik untuk istrinya, dan seorang istri bisa menjadi kawan yang baik untuk suaminya, kawan ngobrol yang baik, kawan diskusi yang baik, kawan berkeluh kesah, tempat keluh kesah, tempat curhat yang baik, dan seterusnya. Ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam ajaran agama kita di Al-Quran dan hadis Nabi serta keteladanan para ulama dan orang-orang soleh terdahulu, kita jumpai sejumlah adab-adab yang indah dalam berbicara, sejumlah rambu-rambu yang demikian indahnya dalam berbicara, yang ini bisa menjadi panduan kita ketika kita berbicara dengan pasangan kita, dengan istri dan atau suami. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka di antara kaidah utama dalam masalah berbicara dan bertutur kata adalah berbicara dan bertutur kata itu adalah perkataan yang baik. Di hadis disebutkan yang tadi, di hadis yang telah disampaikan, Nabi sampaikan wal kalimatu thayyibatu shadaqatun.
perkataan yang baik itu sedekah, satu hal yang bernilai pahala. Nah, perkataan itu adalah perkataan yang baik, tentu mencakup kontennya. Yang pertama, mencakup kontennya. Jika perkataan itu isinya ghibah, isinya bohong, maka itu bukan perkataan yang baik. Perkataan yang baik harus dimulai dari perkataan yang thayyib. Itu harus dimulai dari konten. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang baik itu yang nilainya adalah satu hal yang bernilai sedekah atau nilai yang berpahala. Itu juga melihat redaksinya. Maka yang kedua melihat redaksinya, melihat pilihan katanya. Maka ketika pilihan katanya adalah pilihan kata yang tepat, ketika pilihan kata yang menunjukkan cinta, pilihan kata yang menunjukkan sayang, pilihan kata yang menunjukkan memuliakan, menghargai, maka itu adalah kalimat thayyibah. Perkataan yang baik. Demikian juga perkataan yang baik itu dilihat dari cara penyampaian. Maka di antara adab Islam dalam bertutur kata adalah bertutur kata dengan suara yang lirih. Tidak dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras, namun dengan suara yang lirih. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman mengatakan, "Waghdud min sautik fa inna angkaral aswati la sautul hamir." Rendahkanlah suaramu, lirihkanlah suaramu. Jika berbicara, jangan teriak-teriak. Jika berbicara, jangan nada tinggi, jangan suara yang keras. Waghdud min sautik fa inna angkaral aswati la sautul hamir. Karena sungguh suara yang paling jelek adalah suara keledai. Normalnya hewan itu suaranya lirih dan baru suara keras, baru berteriak manakala dia disakiti. Manakala disakiti, lain hanya dengan keledai. Keledai itu mau disakiti atau tidak, suaranya keras, suaranya lantang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui nasihat Luqman kepada anaknya agar seorang muslim itu ketika berbicara dengan suara yang lembut, suara yang lirih, suara yang pelan, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu nada tinggi. Maka ini diantara bentuk al-kalimatut thayyibah, perkataan yang thayyib. Dan Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan diantara adab Islam dalam berbicara, terutama berbicara dengan istri, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik ketika istri berbicara dan istri bercerita. Karena di antara hobi wanita yang wajib dimaklumi oleh para suami adalah hobi berbicara, hobi bercerita. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar menjadi penyimak yang baik, menjadi pendengar yang baik. Maka ketika istri bercerita, maka disimak. Kemudian direspon dengan respon yang sesuai dengan sikon. Jika tidak, maka minimal jadi penyimak yang baik. Selanjutnya, terusnya gimana? Kelihatan kita asik menyimak apa yang diceritakan oleh istri.
Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Ibunda Aisyah itu bercerita, ya, bercerita yang ceritanya itu kalau ditulis, ya, ditulis di kertas itu bisa 3 lembar. Ya, terkenal dengan sebutan hadis Abu Zara dan Ummu Zara. Ya. Dan selama Ibunda Aisyah cerita panjang lebar tentang cerita panjang lebar yang tadi berhalam-halaman tadi yang disebut dengan hadis Abu Zara dan Ummu Zara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, memperhatikannya. Ya, Nabi tidak memotongnya. Ini sudah kepanjangan ceritanya. Ini ceritanya kok terlalu panjang, tidak demikian. Itu. Demikian juga di antara ada berbicara secara umum dan berbicara terlebih lagi, berbicara bersama orang yang kita cintai. Maka boleh jadi karena semangat cerita, istri itu bisa saja semangat bercerita, menceritakan sesuatu yang sudah diceritakan, namun diulangi lagi. Atau dapat info yang sebenarnya suami sudah mendengarnya, namun dia kira suaminya tidak tahu, hanya dia pun cerita kepada suaminya. Maka di antara adab indah ya, dalam masalah ini adalah ya, dan inilah ciri pendengar yang baik. Ketika teman berbicara kita bercerita, maka hendaklah kita simak dengan penuh kesungguhan, seakan-akan kita baru saja mendengarnya pertama kali, padahal boleh jadi sudah kita dengar berulang kali. Ini dicontohkan oleh ulama terdahulu. Ada salah satu ulama tabi'in namanya Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, inna rajula la yuhadithuni bil hadisi fa unsitu lahu ka'allam asma'u qat wa qad sami'tuhu qabla ayulada. Ini ada akhlak indah dalam berbicara yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Dia katakan, sungguh ada orang yang menyampaikan hadis Nabi kepadaku. Aku pun diam menyimaknya dan bersikap seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis itu. Padahal qad sami'tuhu qabla ayulada. Aku telah mendengar hadis itu sebelum orang yang bercerita tadi lahir ke dunia ini. Ya, bayangkan luar biasa. Ya, ada orang yang ingin berbagi ilmu dengan Atha bin Abi Rabah menyampaikan hadis Nabi. Nah, Atha bin Abi Rabah ini telah mendengar hadis tersebut berkali-kali. Ya, bahkan dia mendengarnya pertama kali sebelum orang ini lahir. Namun ketika orang tersebut semangat untuk nge-share ilmu, ya, semangat untuk berbagi, maka Atha bin Abi Rabah bersikap seperti sikap orang yang belum pernah mendengar hadis tersebut sama sekali. La ilaha illallah. Akhlak yang demikian agung dan indah. Jika akhlak demikian ini selayaknya diberikan kepada ya kita berikan kepada teman kerja, bos dan atasan, tetangga, teman masjid dan sebagainya, maka istri lebih berhak untuk mendapatkannya. Ya. Maka ketika istri cerita, padahal sudah cerita, disimak. Ya. Dan direspon dengan respon seakan-akan kita belum tahu. Istri dapat cerita di Facebook atau apa yang lainnya, kemudian ingin di-share pada suaminya juga sudah baca di Facebook misalnya. Maka ya, akhlak mulia adalah
tetap menyimak dengan seksama apa yang disampaikan. Disimak dengan penuh takjub atau yang lain sesuai dengan konteks. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama tabi'in Atha bin Abi Rabah. Di riwayat yang lain masih dari Atha bin Abi Rabah, kata Mu'ad ibn Sa'id, dia katakan, kunna ingda Atha ibn Abi Rabah, satu hari kami berada di dekat Atha bin Abi Rabah. Fatahadatsa rajulun bihaditsin, maka di tempat tersebut, di forum duduk-duduk itu, ada satu orang yang menyampaikan hadis. Fa'taradallahu akharu fi hadithihi. Kemudian ada peserta forum yang lainnya yang menyanggah hadis tersebut. Nggak usah diceritakan, kami semua sudah tahu, itu kami semua sudah dengar gitu. Maka apa yang terjadi? Ya, maka apa yang terjadi? Maka Atha komentar tentang orang yang menyanggah, orang yang menyampaikan satu hadis. Dia katakan, subhanallah, ma hadil akhlaq. Akhlak macam apa ini? Ma hadil ahlamu. Kepandian macam apa semacam ini? Dan beliau memberikan nasihat kepada orang yang menyanggah tadi. Inilah asma'ul haditsa mina rajuli wa ana a'lamu minhu. Sungguh aku mendengar satu hadis yang disampaikan oleh seseorang dan aku lebih tahu dibandingkan orang tersebut. Namun fa'urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Namun aku perlihatkan kepadanya, aku perlihatkan sikap kepadanya seakan-akan aku tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Betapa indahnya akhlak, akhlak mulia. Maka beliau nggak senang, beliau marah dengan orang yang mengkat cerita orang lain dengan alasan sudah tahu, udah dengar. Beliau katakan akhlak macam apa kayak gini? Ini bukan akhlak Islam. Ini bukan akhlak mulia. Bukan seperti ini seorang muslim. Kemudian beliau contohkan akhlak mulia itu, beliau contohkan, aku menyimak kultum, aku menerima cerita, menyimak sebuah pengajian, satu paparan materi, dan aku lebih tahu tentang konten apa yang dia bicarakan daripada pembicara. Namun kutunjukkan sikap kepadanya, bahasanya seakan-akan aku tidak tahu apa-apa. Luar biasa. Jika ini kita berikan kepada bos, kepada teman, maka istri lebih-lebih lagi. Maka hendaknya suami jadi pendengar yang baik. Istri cerita, maka disimak, didengarkan, ya, jangan di-cut, jangan diputus dengan alasan sudah dengar. Ya, tadi baru saja sudah dengar di kantor, ya sudah baca di Facebook, ya, atau sudah baca di WA, gitu. Ya. Nah, ya, demikian juga ya, menyinggung hal ini. Maka di antara akhlak buruk dalam berbicara adalah memotong pembicaraan orang. Karena akhlak mulia yang Nabi ajarkan, yang Nabi tuntunkan adalah menyimak perkataan yang disampaikan oleh orang lain dengan baik dan seksama sampai tuntas. Setelah itu mau ngasih tanggapan, ya, silakan, namun setelah
pemaparan tuntas disampaikan. Maka boleh jadi istri lagi jengkel, lagi sebel, kemudian ngomong terus. Maka sikap yang baik adalah ya diam saja, simak dengan seksama, dengarkan. Nanti kalau sudah tuntas ditanyain, sudah tuntas belum? Kalau belum silahkan dilanjutkan. Poin-poinnya sudah saya catat, sudah saya rekam. Nanti saya tanggapi. Kalau memang perlu ditanggapi. Nah, memotong pembicaraan adalah satu sikap yang dilarang oleh Nabi. Dalam hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyampaikan, idza qulta linnasi ansitu, jika engkau berkata kepada orang yang sedang berbicara, diamlah. Wa hum yatakallamuna, padahal orang tersebut sedang asik berbicara. Faqad alghaita ala nafsika, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia untuk dirimu sendiri. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, di antara akhlak buruk, di antara akhlak yang jelek adalah memotong pembicaraan orang, mengkat orang yang sedang asik ngomong. Karena akhlak mulia adalah membiarkannya tuntas bercerita tanpa memotongnya dan menghentikannya. Dan tindakan ini, memotong pembicaraan orang yang sedang asik berbicara, ini adalah bentuk sikap individualis, mau menang sendiri. Ini sikap kemudian mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Dan sikap ini bertolak belakang dengan ketawaduan. Maka di antara bentuk tawadu atau rendah hati adalah tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara, namun disimak, didengarkan dengan baik sampai tuntas, baru kemudian memberikan respon dan tanggapan. Kemudian di antara adab komunikasi dengan istri, ada satu nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib kepada putrinya yang hendak menikah. Meskipun ini nasihat beliau, nasihat seorang ayah kepada calon istri, namun ini juga berlaku pada para suami. Ini berkenaan dengan masalah menegur. Berkenaan dengan masalah menegur, memberikan masukan, memberikan koreksi, mengkritik. Karena kita ingin agar istri lebih baik keadaannya, lebih baik sikapnya, maka kita ingin menyampaikan agar dia memperbaiki diri dari sisi ini dan itu. Atau demikian juga sebaliknya, istri ingin ngasih masukan-masukan kepada suami, itu ada etikanya. Dia sampaikan, wa iyaki wa kasratal adbi fa innahu yurithul baghdha'a, waspadailah banyak menegur, sering menegur itu hindari, karena sering menegur itu yurisul baghdha'a, menyebabkan timbulnya kebencian. Karena jika teguran itu berulang kali disampaikan,
maka orang yang ditegur merasa bukan disayangi, bukan dicintai, namun merasa dia dihabisi, dia dibenci. Kenapa? Karena sering negur. Ya, negur ini kan menyalahkan. Nah, kalau menyalahkan, misalnya suami menyalahkan istrinya setiap hari, ada saja komplainnya. Setiap hari komplain istri. Hari ini komplain, besok lain komplain. Maka yang terjadi, istri akan mengatakan dan berkesimpulan, semua yang kulakukan itu jelek di matamu wahai suamiku. Aku tidak ada yang benar, aku tuh tidak ada yang baik, pokoknya jelek. Gitu. Kenapa ini bisa timbul? Ya karena terlalu sering dikritik, karena terlalu sering diberi teguran. Maka nasihat indah dalam rumah tangga, hendaknya suami kalau mau mengoreksi istrinya, maka itu lakukan, namun jangan sering-sering. Ya. Jangan kemudian, ini aku ingin ngasih masukan ini, ada 20 poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu orang ini nampak sekali kalau fokus dengan kekurangan dan kesalahan. Akhirnya orang yang dikasih masukan dan kritik merasa ini dihabisi, ini dijelek-jelekkan. Jadi ngasih teguran itu kadang-kadang saja. Ya 2 minggu sekali, itu pun cuma 1 atau 2, dicarikan sikon yang tepat. Demikian juga istri ketika mau negur suami, istri ketika mau komplain, ketika titip belikan apa, titip belikan apa, maka sebagian istri ketika titip dibelikan sesuatu, kemudian dibelikan oleh suami, nanti sampai rumah dikomplain. Oh ini nggak pas, ini nggak, ini harusnya bukan merek ini, harusnya yang model begini, dan seterusnya. Itu jika komplain pembelian itu berulang kali terjadi, maka nanti suami akan mogok. Udahlah, nanti kalau dibelikan paling dikomplain, sudahlah beli aja sendiri, atau saya antar sana beli sendiri. Saya tidak mau bolak-balik kena komplain, salah terus kalau saya beli sendiri. Sudah beli sendiri sana, atau ayo saya temani, saya antar untuk beli. Nah. Kemudian di antara nasihat indah yang dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kepada istrinya, yang ini berkenaan dengan berbicara dan manajemen emosi. Dia katakan, idza ra'aitani radibtu faraddini. Wahai istriku, jika engkau lihat aku sedang jengkel, sebel, tersinggung, marah, maka sampaikan kepadaku, berikan kepadaku tindakan dan ucapan yang membuat hilang amarahku. Wa idza ra'aituki ghadba radaituki. Sebaliknya, jika aku melihatmu wahai istriku, engkau sedang marah, sedang sebel, sedang jengkel, maka aku akan bersikap dan bertutur kata yang membuat dirimu ridho, senang, dan happy. Ini kaidah penting dalam rumah tangga. Sebelnya gantian, jengkelnya gantian. Ya, orang jengkel jangan ditambahi jengkel, sehingga jengkelnya semakin menjadi-jadi. Maka beliau katakan, kaidah ini wajib kita terapkan. Wa illa lam nastahib. Jika tidak, maka rumah tangga kita tidak akan lama. Ya, jika tidak demikian ini, jika tidak
Praktekan, jika tidak dilakukan, ya maka rumah tangga akan hanya seumur jagung. Ya, di antara kiat penting dalam rumah tangga, ya, sebel, jengkel itu ya, emosi gantian. Ketika suami lagi jengkel, lagi sebel, artinya suami itu jadi api, ya istrinya hendaknya jadi air. Ketika istri itu sebel, jengkel, ya, artinya istri itu jadi api, maka hendaknya suami jadi air. Ketika suami jadi api, istri jangan jadi bensin. Ya. Nanti akan meledaklah api. Ketika istri itu sedang jengkel, senewen, sebel, marah-marah, ya, maka hendaknya suami jadi api yang meredakan, ya, bukan malah membuatnya semakin besar, semakin menjadi-jadi. Dan di antara adab berbicara yang penting adalah ketika kita sebel, jengkel, marah, itu kalau bisa jangan berbicara. Jangan kirim chat WA, jangan telepon, dan yang lainnya. Karena berbicara ketika marah, jengkel, biasanya nanti akan disesali di kemudian hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah satu kalian marah, hendaknya diam. Jangan berbicara, jangan telepon, jangan WA, dan seterusnya. Ini ada penting dalam berbicara. Upayakan untuk tidak berbicara ketika sedang marah dan emosi. Nanti kalau kalau ini dilanggar, ya nanti seringkali yang terjadi adalah penyesalan. Ya, kemudian poin yang terakhir, karena waktu sudah berakhir, suami yang baik hendaknya bisa membaca sikap istri dan cara berbicara istri, sehingga tahu kebiasaan istri, sehingga bisa menangkap kalau istri itu bilang ada apa, kemudian dia bilang enggak apa-apa, itu ternyata maknanya ada apa-apa. Ketika kemudian istri saya tak begini-begini ya, istri bilang silahkan. Tapi dengan bahasa tubuh kita bisa tahu maknanya jangan. Nah, maka hendaknya suami faham hal-hal semacam ini. Ini kamus bahasa wanita. Ini perlu dikuasai oleh suami agar bisa bersikap dengan baik. Karena seringkali perempuan itu yanya itu tidak, silahkannya itu jangan. Silahkannya itu saya tidak setuju. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi berkata kepada Ibunda Aisyah, saya tahu kapan kamu happy, senang denganku, dan kamu jengkel denganku. Ya. Maka kata Nabi, kalau engkau wahai Aisyah lagi senang, maka engkau senang denganku, maka engkau akan mengatakan demi Allah Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi sebel dengan diriku, kata Nabi, maka yang kau katakan demi Allah Tuhannya Jibril. Jadi Nabi itu tahu ini istrinya ini lagi sebel dengannya ataukah tidak, atau lagi happy dengan membaca dan memperhatikan kebiasaan istri, dalam hal ini Aisyah, dalam berbicara. Kadang demi Allah Tuhannya Muhammad, kadang demi Allah Tuhannya Jibril. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, terima kasih Ustaz. Mungkin sebelum membacakan pertanyaan, ada beberapa poin yang tadi saya garis bawahi ya. Pertama adalah, ini sangat bagus, bagaimana istri adalah orang yang paling berhak mendapat akhlak mulia kita. Begitu juga sebaliknya, suami adalah orang yang berhak mendapat akhlak mulia dari istri. Terus kemudian tadi yang terakhir, mengenai kamus bahasa wanita, Ustadz. Ini mungkin sampai sekarang aja saya belum mengerti nih. Kamus bahasa istri saya kadang, Ustadz. Aduh. Harus segera dipelajari, Pak. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Andika.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah suami berdosa apabila mendiamkan istri selama berhari-hari akibat ada permasalahan dalam rumah tangga dengan maksud untuk menghindari emosi dan memberi dalam tanda petik tanda bahwa si suami sedang marah atau tidak senang dengan tingkah laku si istri? Jazakallah khairan. Ya, jika jengkel itu hal-hal yang bersifat duniawi, ya, sebel itu karena hal-hal yang bersifat duniawi, pada dasarnya Nabi bolehkan mendiamkan istri maksimal 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampaikan, la yahilu li muslimin ayah jua akhahu fauqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim, di antaranya adalah istrinya, lebih dari 3 hari. Maka silakan bisa kemudian rasa jengkel tersebut, rasa marah tadi bisa diekspresikan dengan kemudian malas diajak berbicara dan mengajak bicara, namun maksimal hanya 3 hari saja. Karena semestinya dengan berbagai macam aktivitas setelah 3 hari ya, suasana sudah cukup cair, sehingga hari keempat sudah bisa mulai membuka pembicaraan. Nah, selanjutnya Bapak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tips agar para suami terhadap gaya komunikasi istri yang suka pakai kode-kode Ustadz atau tersirat, tidak langsung to the point? Ini mungkin yang banyak ditemui juga ini. Oh ya, tadi ini berkenaan kode-kode, ini berkenaan dengan bahasa khas istri ya. Kamus bahasa istri itu. Nah, ini kalau kemudian tentu wanita dalam masalah ini itu bertingkat-tingkat. Ada yang bikin kode-kodenya itu ya ada sedikit gitu. Ada yang sedang dan ada yang banyak. Ini susah bagi laki-laki kalau terlalu banyak. Ya, kalau mungkin 1-2 tadi kayak Ibunda Aisyah punya kode. Kalau lagi jengkel sama Nabi itu demi Allah Tuhannya Jibril, itu kode. Saya lagi marah denganmu, saya lagi sebel denganmu. Gitu. Ya. Nih. Tapi kalau lagi senang ya demi Allah Tuhannya Muhammad. Nah, ini kode. Secara umum ya, di dunia laki-laki ya kalau kode-kodenya ini sekedar 1-2 atau beberapa itu masih nyaman. Tapi kalau terlalu banyak memang tidak nyaman. Maka penyelesaiannya adalah komunikasi. Ya, komunikasi, sampaikan bahasanya meminjam istilah sebagian orang, saya itu tidak paham telepati, baca isi hati, kemudian baca kode-kode, tolonglah belak-belakan, pinginnya apa, maunya apa, maksudnya apa, suami saya itu harus bagaimana gitu. Nah, kalau memungkinkan ya, selesaikan dengan komunikasi baik-baik. Jika tidak maka coba terkadang suami balas ngasih kode-kode karena pingin sesuatu, pingin dibuatkan teh, pingin diambilkan handuk, pingin diambilkan baju untuk ganti mandi dan seterusnya, tapi pakai kode saja. Hanya kemudian tegur ketika istri nggak bisa baca kode. Nanti kemudian sampaikan, nah kan nggak bisa baca kode kan, salah kan merespon. Nah kalau kata orang Jawa namanya ya diwelehke gitu. Ya kan ternyata baca kode itu sulit kan, salah kan, maka sebagaimana dirimu demikian, maka aku pun demikian. Tolong belak-belakan saja, nggak usah terlalu banyak kode-kode. Namun karena saya tidak bisa
saya tidak punya dengan istilah sebagian orang telepati. Buktinya dirimu juga seperti itu. Nah, monggo Pak Anggoro, lanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana mengkomunikasikan dari Mas Dani, bagaimana mengkomunikasikan kepada istri mengenai berbagi waktu dan nafkah suami kepada orang tua kita dan istri kita agar meminimalisir konflik. Gimana Pak? Tolong diulangi. Bagaimana mengkomunikasikan kepada istri mengenai berbagi waktu dan nafkah suami kepada orang tua kita dan istri kita agar meminimalisir konflik antar istri dan orang tua kita, Ustaz. Ini masalah waktu dan nafkah. Jadi kalau masalah nafkah, maka idealnya itu ada declare di awal pernikahan. Kalau sebelum nikah sudah belajar fikih nafkah, gitu, maka disampaikan bahwasanya Mbak, nanti dalam masalah teknis nafkah itu demikian. Ya. Tidak semua penghasilan saya berikan. Nanti saya akan patok uang belanja. Ini pendapatan utama saya, nanti akan berapa uang belanja yang dibutuhkan untuk rumah tangga kita. Itu yang akan saya siapkan. 1 bulan misalnya, kalau di Jogja, tolak ukur Jogja, ya, ini butuh 2 juta misalnya. Ya sudah, 2 juta nanti akan saya siapkan. Kok nanti kemudian ada pendapatan tambahan lain-lain, itu tidak saya serahkan ke istri, namun saya pegang sendiri. Tujuannya Pak, ya, nanti kalau memang kurang, kebutuhan keluarga kurang, nanti saya ambilkan dari situ. Ya, tujuan yang lainnya ya, jika saya mau ngasih orang tua saya dan sebagainya, maka saya akan ambilkan dari itu. Artinya saya tidak zalim, mendolimi istri karena mengambil jatah istri dan anak-anak. Ya. Maka dalam ketentuan fikih nafkah, harta suami itu bukan hak, semua harta suami bukan hak istri. Namun kaidahnya dalam penghasilan suami, dalam harta suami terdapat hak istri. Artinya sebagian. Sisanya suami itu punya kemerdekaan untuk dipakai infak, untuk dipakai boleh jadi naktir kawan, ngajak makan tamu, atau kemudian ngasih uang kepada orang tua, kepada adik-adik, dan seterusnya. Nah, itu alangkah lebih bagus kalau itu didudukkan di awal pernikahan sejak demikian. Demikian juga masalah berbagi waktu. Ya, maka ini dikomunikasikan baik-baik. Bahasanya ada waktu tertentu saya mengunjungi orang tua. Ya, 2 pekan sekali atau sebulan sekali. Saya akan nengok orang tua, nengok ibu, nengok ayah gitu. Kalau nanti longgar ya semua saya ajak, kalau enggak ya minimal saya sendiri. Ya, yang penting ngobrol dari hati ke hati, kemudian sampaikan apa yang jadi maksud suami dengan juga mempertimbangkan hak istri. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan juga yang itu ke saya. Bila dari istrinya, bila suami mengalami perubahan yang mendasar, seperti perubahan cara memperlakukan istri, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh istri tersebut, Ustaz? Ya, yang pertama adalah komunikasi. Sekali lagi komunikasi, ngobrol baik-baik. Sekarang kok agak beda dengan dulu, begini-begini, sampaikan perbandingannya. Jika kemudian komunikasi itu buntu padahal sudah ini, maka saya sarankan untuk menghadirkan orang ketiga. Dan orang ketiga yang saya sarankan adalah seorang ustadz yang amanah, yang bisa pintar nyimpan rahasia rumah tangga orang, gitu, sehingga layak untuk jadi tempat curhat dan jadi penengah.
suami istri datang kepada ustadz yang disepakati, ya, semuanya diakui sebagai ustadz, sebagai guru ngaji oleh suami maupun istri. Setelah itu, ya, minta supaya ustadz memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan memberikan kata putus untuk dua belah pihak. Ya, itu diantara jika kemudian semuanya punya maksud untuk mempertahankan rumah tangga, ingin terwujudnya kebaikan di rumah ini, maka insya Allah semestinya minimal dengan menghadirkan penengah dan sowan datang kepada ustadz yang bisa jadi penengah, itu sudah bisa jadi solusi akhir. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustadz ya dari Umu Salva. Jadi Ustadz, teman Ana baru nikah sebulan tanpa minta persetujuan teman Ana. Tiba-tiba suaminya bilang bahwa neneknya yang sudah sepuh mau dibawa ke rumahnya dengan alasan neneknya tidak bisa merawat karena alasan macam-macam Ustadz. Terus bagaimana solusinya Ustadz? Bukankah merawat nenek itu bukan kewajiban teman Ana? Syukron, barakallahu fiik. Nah, ya perlu ini suaminya juga perlu tahu fikih nafkah. Maka di antara nafkah istri adalah tempat tinggal. Dan nafkah tempat tinggal yang menjadi hak istri adalah tempat tinggal independen, tidak bercampur dengan keluarga suami, semisal ibu suami atau nenek suami, tanpa kerelaan istri. Maka kembalikan ke situ. Ya, kaidahnya tadi. Maka suami boleh membawa neneknya ke rumah tempat istri kalau istri itu rela. Kalau istri keberatan, maka istri punya hak diberi tempat yang independen. Ya, istri bisa minta haknya ini. Dan hendaknya suami memperhatikan hal ini. Karena ini hak istri. Jika ini tidak ditunaikan, maka ini bentuk kezaliman kepada istri. Nah, demikian. Tadi yang terakhir, Pak, ya? Oh, nah, sudah terakhir, Ustadz. Karena waktu sudah lebih dari 3 menit. Terima kasih atas paparan materinya, dan saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam membina hubungan antara suami dan istri. Karena kuatnya agama berawal dari keluarga, Ustadz ya. Apabila hubungan suami istri bagus, insya Allah keluarga akan harmonis. Terima kasih Ustadz, dan semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi di kajian lainnya Ustadz, dan mungkin untuk kajian berikutnya apabila temanya masih mengenai keluarga, kita akan memperbanyak sesi tanya jawab. Kayaknya masih banyak pertanyaan dari kawan-kawan mengenai kehidupan keluarga, baik dari suami istri maupun hubungan dengan anak Ustadz. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Ismandar yang telah bersedia berkenan mengisi waktunya, dan semoga mabul ilmu kali ini dari Allah dan itu sebagai pahala terbaik. Amin. Terima kasih. Saya tutup atau Ustadz yang ada doa. Ustadz, silakan. Ya, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Jogja pas waktu adzan. Saya langsung pamit diri ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Salam buat keluarga.